Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga baik ya. Nah teman-teman, ini malam hari setelah suami aku pulang kerja. Jadi tadi itu sebelumnya aku WA gitu ya, kalau kopi sama kental manis di rumah habis. Kukira tuh suami aku pulang sekalian beli gitu ya, tapi ternyata tuh enggak, dan dia bilang udah ayo belinya sama kamu aja. Jadi ya udah, setelah kita makan malam terus kita labas ke Indomaret ya. Dan ternyata pas aku cek harga kopi tuh sekarang, kopi yang aku konsumsi gitu ya sama suami yang Nescafe itu per packnya udah 14.000 di Indomaret teman-teman. Masya Allah, yang tadinya 7.000 naik jadi 9.000, sekarang udah 14.000. Mungkin ini juga bagian dari dampak kenaikan isu PPN nanti ya, 12%. Jadi ya mau nggak mau tetap dibeli karena memang butuh. Nah ini juga ada beli kental manis 8.100, santan juga 3.100. Tadinya tuh santan tuh nggak ya, masih bisa terjangkau, sekarang juga ada kenaikan. Terus juga aku beli minyak angin ya, yang kemasan isi 2 kayak gitu 15.000. Jadi teman-teman mau nggak mau ya memang harus dihadapi bersama. Ini katanya tuh belum diterapkan kenaikan PPN 12%, tapi tuh kayak isu yang menyebar udah bikin bahan pokok tuh pada naik ya. Minyak goreng juga sekarang tuh naik daun, kopi juga, apalagi kopi yang aku konsumsi. Nah, jadi untuk menghadapi kenaikan PPN atau pajak 12% di tahun depan, apa masih bisa nih kita berhemat sebagai ibu rumah tangga, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok sembako rumah tangga yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, di sini akan aku bahas beberapa tips yang mungkin bisa bermanfaat atau bisa diterapkan untuk di tahun depan nanti ya, yang tinggal menghitung hari lagi, yang harga-harga dan kebutuhan tagihan pokok lainnya udah pada naik karena terpengaruh oleh naiknya PPN atau pajak jadi 12%, yang katanya tuh isunya nggak akan berdampak pada bahan pokok, tapi kenyataannya juga berdampak karena yang tadinya dikenakan pajak kenaikan PPN itu kan pengusaha itu kan yang punya pabrik dari bahan pokok ya teman-teman. Jadi kita bisa siasati dari yang pertama, pilihlah tempat perbelanjaan yang lebih murah. Jadi kalau menurut aku mungkin Alfa Indo udah bukan menjadi rekomendasi ya. Masih sih kalau misalnya ada promo gitu ya, tengok di katalognya, tapi dilihat dari beberapa bahan pokoknya aja udah naiknya lumayan drastis. Jadi mungkin aku cari alternatif tempat belanja lainnya, mungkin seperti toko grosir atau swalayan lokal aja gitu ya, minimarket lokal yang sekiranya mungkin masih bisa lebih hemat harganya. Terus yang kedua adalah kenali bahan pokok kita, dan ibaratnya tuh kalau misalnya ada yang lebih murah, kita bisa cari alternatif yang lebih ekonomis dengan fungsi yang sama. Kayak misalnya mungkin ada beberapa bahan pokok yang kita udah selera ya, kayak kopi yang biasanya pakai merek ini nih, kalau harus diganti ya akan beda rasa gitu ya. Untuk kopiku sendiri juga mungkin suami masih pakai merek yang itu, yang Nescafe, cuman nanti coba cari alternatif belanja di toko lainnya. Tapi mungkin ada beberapa yang tadinya mungkin suka kopi apa dan terpaksa harus ganti ke produk lainnya juga nggak apa-apa selama masih cocok ya. Terus untuk non-food sih mungkin masih bisa ya, kayak persabunan gitu. Cari yang lebih ekonomis, alat-alat kebersihan yang tadinya mungkin seleranya pakai merek A, akhirnya ganti merek B yang lumayan terjangkau. Karena mau nggak mau ya, harga bahan pokok, harga kebutuhan rumah tangga, toiletries juga nantinya akan ikut naik nih teman-teman. Jadinya ya mau nggak mau mungkin ada sebagian orang, aku juga nih, yang harus berganti merek dari produk-produk yang biasa dipakai agar budgetnya tuh tetap cukup untuk budget anggaran belanjanya. Karena kalau mau menambah anggaran belanja kan kita harus menyesuaikan penghasilan juga kan. Selama penghasilannya belum naik ya rasa-rasanya akan berat kalau untuk menambah uang belanja. Terus juga harus diselang-seling gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa bahan pokok yang memang naiknya drastis, seperti beras, khususnya bahan pangan, minyak goreng, kopi, gula gitu. Jadi nanti itu bisa diselang-seling, kayak apa sih ya, subsidi silang gitu loh. Sabun-sabunnya mungkin akan pilih yang lebih ekonomis.
Tips hemat yang ketiga menghadapi kenaikan PPN 12% di tahun depan adalah dengan kita harus tahu takaran bahan konsumsi yang kita pakai ya teman-teman. Jadi jangan sampai mubazir, kalau bisa pakai sampai habis. Jadi kayak misal pasta gigi, shampoo, odol, minyak goreng gitu ya, dipakainya ya sampai habis. Jangan buang-buang barang kebutuhan rumah tangga juga ya, karena sekarang bahan pokok aja tuh udah naik harganya, kena kenaikan harga juga kan. Jadinya ya harus hemat-hemat di situ. Jangan misalnya belum habis udah dibuang gitu. Terus juga untuk pemakaian tagihan bulanan seperti tagihan air, listrik kemudian kemungkinan ini juga akan terdampak, meskipun katanya tuh nanti bulan Januari Februari akan ada diskon, tapi kenaikan listrik akan diberlakukan per bulan Maret ya. Jadi ya kalau misalnya ada colokan-colokan kabel listrik yang sudah tidak terpakai, dicabut aja. Terutama nih yang kadang suka lalai gitu ngecas HP ya, kayak ditinggal atau HP-nya udah dicabut, cas-casannya masih tercolok gitu. Ya jadi nanti juga upayanya ya penghematan air juga ya. Ya selain menghemat anggaran juga kan supaya lingkungannya juga lebih sehat gitu. Jadi karena kita harus ingat ya teman-teman, di luar sana juga banyak orang yang kesusahan air gitu. Jadi ya kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Selain untuk menghemat juga kan pastinya, daripada budget anggarannya bengkak untuk bayar-bayar tagihan yang udah kena PPN naik 12%. Kemudian tips yang berikutnya adalah belanja sesuai takaran atau sesuai kebutuhan. Jadi apa yang kita belanjakan ya sesuaikan dengan barang yang habis di rumah gitu ya. Jangan menimbun stok gitulah. Tapi kalau misalnya nih yang punya budget anggarannya ada, kayak kemarin ada yang komen di kolom komentar gitu, nanya seperti ini, Mbak Dama gimana kalau aku pipil belanja sembako untuk kebutuhan bagi-bagi saat lebaran atau Ramadan nanti dari mulai sekarang, biar harganya belum yang terlalu naik banget. Selama budget anggarannya punya dan budgetnya itu memang budget bebas ya, budget free, longgar gitu nggak apa-apa. Jadi nanti mungkin di Ramadan atau sebelum lebarannya tuh jadi lebih hemat karena harga yang dibeli adalah harga sekarang. Terus tips yang berikutnya adalah manfaatkan voucher, member, promo, diskon, pokoknya apapun yang ada yang bisa memotong budget belanja ya, harga belanja yang kita beli. Jadi kalau ada yang punya member di swalayan atau minimarket, yang punya poin juga voucher bisa dimanfaatkan. Jadi nanti barang yang dibelanjakan itu nominalnya bisa terpotong dengan voucher atau diskon tersebut. Jadi yang namanya ibu rumah tangga ya teman-teman, bukan berarti yang kayak harus melulu hemat, ngapain sih hemat mulu, kayak dipikirin cuma beda 1000 doang, beda 1500, bukan itu ya. Karena ibu rumah tangga itu harus memikirkan bagaimana caranya supaya budget yang ada itu cukup untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang ada. Bahwasanya kebutuhan rumah tangga itu tidak hanya kebutuhan belanja bahan pokok, belanja kebutuhan sembako rumah tangga atau bahan pangan, tetapi juga kan mengatur bagaimana tagihan-tagihan lainnya, yang mana tagihan tersebut isunya juga akan dipengaruhi kenaikan. Jadinya kan dengan budget anggaran penghasilan yang ada harus bisa memenuhi segala budget anggaran tersebut, yang mana belum ada kepastian juga di tahun depan kan penghasilan pada naik ya. Kalau untuk suami aku sendiri belum ada kenaikan nih teman-teman. Jadi ya mau nggak mau memang hemat ini harus diberlakukan, khususnya untuk penghasilan rumah tangga kecil seperti aku atau yang masih tergolong minim. Kemudian tips yang terakhir yaitu buat jadwal dalam berkegiatan. Contohnya nih, apakah ini berpengaruh kayak misal jadwal mencuci, jadwal nyetrika gitu ya. Jadwal mencuci biasanya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, misalnya 3 hari sekali atau 2 hari sekali, atau mungkin ada yang sehari sekali gitu ya. Ini bermanfaat supaya tagihan listrik dan airnya juga ikut lebih bisa dihemat. Terus tagihan setrika gitu ya, kalau bisa sih jangan nyetrika setiap kali kita mau pakai baju ya teman-teman, itu tuh akan boros banget, tagihannya tuh akan bengkak. Jadi bikin jadwal khusus kalau tim yang suka bajunya tuh disetrika seperti aku gitu ya. Jadi kayak entah seminggu sekali atau 5 hari sekali gitu. Jadi selain menghemat anggaran juga tenaga kita kan juga akan lebih
ada jadwalnya nih, mungkin hari ini jadwalnya untuk nyuci baju, terus beberapa hari kemudian jadwalnya nyetrika, terus mungkin di weekend atau akhir pekan itu jadwalnya deep cleaning rumah gitu. Jadi nantinya tuh serba teratur dan bisa lebih terukur, kita tuh bisa mengira-ngira seberapa budget yang harus dianggarkan. Coba deh teman-teman kalau misalnya pengen gitu ya, bandingin antara budget kita dulu terus dengan budget bulanan yang sudah terjadwalkan. Misalnya kita disiplin cabut colokan, pakai listrik, pakai air secukupnya, terus juga ada jadwal nyuci baju, jadwal setrika gitu ya. Nanti di akhir bulan pada saat kita membayar tagihan listrik atau air tuh pasti akan kelihatan bedanya. Tips tambahan yang terakhir yaitu kalau bisa sih ya konsumsi makanan dari rumah lebih sering. Jadi boleh-boleh aja beli makanan jadi di luar. Tapi mengingat nih ya harga bahan lainnya, bahan pokok, otomatis nanti pajak makanan di rumah makan atau restoran juga ikut naik kan. Jadinya kalau bisa masak sendiri deh. Nanti bisa gitu ya jadwalin makan di luar, misalnya 1 pekan sekali apa 2 kali gitu. Ini juga bisa menghemat anggaran, khususnya untuk anggaran mungkin makan di luar atau jatah jajan gitu. Jadinya nanti upaya menghemat ini bisa sangat terlihat karena kan yang namanya makan itu kebutuhan sehari-hari. Kalau bisa kita mengupayakan masak sendiri di rumah, otomatis kan budget yang dianggarkan untuk pos budget anggaran makan itu akan lebih terhemat ya. Karena ya meskipun dipengaruhi kenaikan gitu ya, akan lebih hemat juga membeli bahan pokok yang mentah daripada membeli bahan makanan jadi. Ya bisa diperhitungkan ya teman-teman, ini sering kali aku bahas. Itu dia ya teman-teman ulasan upaya menghemat untuk di tahun depan, yang mana kebutuhan tagihan bulanan kita sudah tidak sama dengan tahun-tahun belakang, yang mana tahun depan kita harus menjalani kehidupan baru dengan tarif tagihan bulanan baru ada kenaikan, begitu pula dengan kebutuhan pangan, kebutuhan pokok, sembako, rumah tangga, sabun-sabun dan lain-lainnya itu akan dikenakan kenaikan. Jadi nantinya itu kita menjadi lebih siap ya. Ya, ini mungkin tantangan ekonomi baru nih. Tahun ini kan ada inflasi, deflasi, resesi gitu ya. Tahun depan tantangan ekonominya tuh kenaikan tagihan dan bahan pokok. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih bersiap diri ya teman-teman untuk menghadapi itu semua, dan mudah-mudahan juga rezeki kita tetap dilancarkan, tetap dicukupkan. Jadi kita tuh dalam mengatur keuangan rumah tangga tuh tetap enjoy, tetap tenang, tidak stres dan tidak kembrungsung gitu. Kalau teman-teman ada tambahan tips boleh sharing di kolom komentar ya, karena di sini kita berbagi pengalaman, sama-sama saling bertukar pengalaman, bertukar ilmu, bertukar informasi, sehingga apa yang aku sampaikan bisa sampai ke teman-teman, begitu pula dengan pengetahuan dan pengalaman teman-teman bisa sampai ke aku dan ke teman-teman yang lainnya. Oh ya teman-teman, ini terakhir kegiatan aku lagi masak. Jadi aku mau bikin pecel sayur ya, dan sayur yang aku pakai ini seadanya, ada kacang panjang, labu siam, sama kol gitu. Untuk bumbu pecelnya itu bumbu pecel yang aku beli di Mang Sayur, jadi tinggal diseduh. Nanti untuk pelengkapnya aku ada goreng tempe sama tahu yang aku goreng pakai tepung. Menurut aku menu sederhana seperti ini aja tuh udah menggugah selera, meskipun ya kayak gini ya mungkin menu kampung juga, tapi ini nggak kalah enak kok. Jadi kalau misalnya nih kadang-kadang lagi bingung mau masak apa, terus kayak bosen kayaknya tuh kemarin numis sayur ini atau bikin sayur itu, nah ini jadi alternatif ya supaya tuh ada varian menu. Karena aku rasa semua orang, mungkin bukan semua orang sih ya, sebagian besar orang juga suka ya dengan nasi pecel sayur. Jadi itu ada seratnya. Kalau teman-teman boleh tambah protein juga, protein hewani gitu ya, boleh ditambahkan telur rebus, tapi aku lagi nggak pengen, jadi pakai protein nabati aja, tahu tempe gitu pun udah enak.
By the way teman-teman, di sini juga aku pengen ngucapin terima kasih banyak atas segala doa baik kalian di video aku yang kemarin ya, yang udah mendoakan untuk segera dikasih momongan. Amin, terima kasih banyak. Insya Allah tuh katanya kalau ada yang mendoakan kita lebih dari 40 orang, insya Allah doanya diijabah ya. Dan aku juga mendoakan teman-teman yang seperjuangan dengan aku, pejuang garis 2, mudah-mudahan kita diberikan amanah di tahun depan untuk bisa memiliki momongan ya. Jadi banyak sekali kalimat penyejuk dari teman-teman yang membuat aku terharu, yang mana teman-teman juga memiliki pengalaman yang sama dengan aku mungkin dalam perjuangannya, dan sekarang tuh udah membuahkan hasil. Masya Allah, aku turut bahagia, turut terharu, terutama tuh support dan doa baiknya dari kalian. Sungguh ya teman-teman, meskipun kita hanya kenal di dunia online seperti ini, tapi doa dan support dari kalian semua itu membuat aku lebih semangat, membuat mood aku dan membuat kehidupan aku tuh jauh lebih tenang. Jadi mindset aku tuh jadi lebih terbuka, jadi lebih sabar, dan jauh lebih bahagia menjalani kehidupan yang ada sekarang. Jadi lebih bersyukur juga pastinya. Pokoknya aku tuh nggak bisa membalas kebaikan kalian semua selain hanya bisa mendoakan balik ya untuk kebaikan teman-teman, kesehatan, kelancaran rezekinya di sana. Dan aku juga mohon maaf ya teman-teman kalau selama dalam penyampaian tutur kata atau perbuatan aku dalam beberapa video yang aku bagikan itu mungkin ada yang salah atau ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Aku mohon ridhonya untuk dimaafkan ya. Nah teman-teman, ini menu makan malam aku. Di sini tuh cuma ada nasi pecel sayur kayak gini sama gorengan, tapi ini udah cukup sedap banget. Oh ya, by the way, hari ini tuh siangnya suami aku ada acara gitu ya, jadinya tuh izin gitu tadi libur kerja karena memang ada acara di organisasinya, dan ini tuh sore harinya dia udah pulang. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat, terutama untuk kita para ibu rumah tangga ya, yang senasib seperjuangan dalam tugas-tugasnya, dalam mengelola keuangannya, dalam kesamaan pekerjaannya gitu ya, dan untuk calon ibu rumah tangga yang lain di sana. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Assalamualaikum, bye.